Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema G, indahnya keragaman di negeriku, muatan pembelajaran SBDP. Sebelum belajar, mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga kita semua selalu diberi kemudahan dalam mengerjakan soal ataupun memahami pembelajaran hari ini ya. Baiklah anak-anak, tahukah apa saja nama tarian daerahmu? Tarian daerah menjadi salah satu kelebihan dalam ragam budaya di Indonesia. Tarian daerah ada yang dilakukan secara perorangan ataupun kelompok. Tarian daerah merupakan sumber inspirasi bagi tari kreasi daerah. Tari kreasi memiliki unsur-unsur tari tradisional, tetapi sudah ditambahkan dengan sentuhan gerakan modern, sejalan dengan perkembangan zaman. Saat melakukan gerak tari kreasi daerah, kita dapat menggunakan gerak sesuai dengan level gerakan. Berikut ada level gerakannya. Level gerakan dalam tari kreasi daerah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada gerak level tinggi. Gerak ini biasanya berupa gerakan melompat, melayang, atau berjinjit. Yang kedua, ada gerak level sedang. Saat penari berdiri dalam posisi sempurna, gerak level sedang ini biasanya divariasikan atau dikombinasikan dengan gerak yang lainnya. Yang ketiga, ada gerak level rendah, yaitu saat penari melakukan gerakan berguling, bersimpuh, berjongkok, dan berduduk atau bertumpu di lantai dengan kedua lutut, maka gerakan inilah yang disebut dengan gerak level rendah. Gerakan tari setiap penari ditentukan oleh pola lantai. Pola lantai biasanya diperlukan dalam sebuah pagelaran seni tari. Apa itu pola lantai? Pola lantai merupakan pola yang memadu gerakan penari ke arah yang ditentukan. Pada dasarnya, pola lantai tari berpasangan atau kelompok ini memiliki pola lantai yang sederhana, yaitu sebagai berikut. Ada pola lantai lurus. Di pola lantai lurus ini memiliki beberapa pola lantai, yaitu pola lantai lurus horizontal, yaitu bergerak menyamping ke kiri atau ke kanan. Yang kedua, ada pola lantai lurus vertikal, yaitu bergerak maju atau mundur. Yang ketiga, pola lantai diagonal atau bergerak serong ke kiri atau ke kanan. Yang keempat, pola lantai lurus ini dapat divariasikan menjadi bentuk zigzag, segitiga, atau segi empat. Lalu ada pola lantai lengkung. Pola lantai lengkung ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pola lantai setengah melingkar, pola lantai melingkar penuh. Nah, pola lantai ini dapat divariasikan menjadi bentuk angka 8, spiral lengkung, ke depan atau ke belakang. Tahukah alat musik apa saja yang ada di daerahmu? Alat musik daerah banyak dipergunakan untuk berbagai keperluan adat istiadat. Salah satunya saat mengiringi tarian daerah. Bisa dilihat contohnya. Tari Legong dari Bali dikenal dengan suara musiknya yang menghentak. Suara kendang terdengar paling menonjol dibandingkan alat musik saron, kecapi, gong, dan yang lainnya. Contoh kedua, ada tari reog Ponorogo, alat musiknya yang menonjol adalah rebab. Alat musik yang lainnya seperti kendang, ketuk, kentong, gong, dan yang lainnya itu hanya sebagai pengiring saja. Lalu, tahukah apa lagu di daerahmu? Termasuk ke dalam tempo apakah lagu di daerahmu?
Selain tarian, lagu daerah juga memperkaya keragaman yang ada di Indonesia. Dalam lagu kita mengenal istilah tempo. Tempo yaitu cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Sedangkan untuk tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Bisa dilihat dari gambarnya. Nada do itu ada di paling bawah, artinya nada do ini ada di nada rendah. Sedangkan do yang atas ada di tingkatan paling tinggi. Itu artinya do yang di paling akhir ini adalah tinggi. Jadi dari bawah do re mi fa sol la si do. Do di atas itu adalah do paling tinggi. Contoh judul lagu beserta temponya. Yang pertama ada lagu Anak Kambing Saya, yaitu bertempo allegro atau bisa disebut dengan tempo cepat. Lalu ada lagu Bungong Jempa atau bisa disebut dengan tempo andante, yaitu sedang. Lagu Maju Tak Gentar dengan tempo marsia, yaitu mengentak. Lagu Mengheningkan Cipta, yaitu dengan tempo largo atau lambat. Lagu Ibu Kita Kartini dengan tempo andante atau sedang. Lagu Syukur yaitu bertempo largo atau bisa disebut dengan tempo lambat. Keindahan Indonesia juga dapat dinikmati lewat hasil kerajinan tangannya. Kerajinan tangan kolase, mozaik, dan montase salah satunya. Mozaik adalah karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang dibuat dengan cara mengkombinasikan susunan dari berbagai macam bahan mentah menjadi karya utuh. Bisa dilihat contohnya sebagai berikut. Lalu ada kolase. Adalah sebuah objek yang dibuat dari berbagai jenis bahan yang tersedia. Kolase ini dapat dibuat dari kain perca, potongan-potongan majalah, plastik, tali rapia, bahan-bahan alam seperti kulit telur, bunga, dan dedaunan kering, kulit kering, biji-bijian, serta masih banyak yang lainnya. Bisa dilihat contohnya sebagai berikut. Untuk perbedaan antara mozaik dan kolase ini, untuk mozaik kita membuatnya dengan dipotong-potong bahannya terlebih dahulu dengan membentuk potongan yang sama. Untuk kolase ditempelkan sesuai dengan pola yang ada. Yang terakhir ada montase, adalah karya seni rupa 2 dimensi yang dibuat dengan cara mengkombinasikan susunan dari berbagai macam bahan berupa karya yang sudah jadi, kemudian disusun ulang menjadi sebuah karya baru yang bernilai seni. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya ada kerajinan tekad dari Riau yang terkenal hingga mancanegara berkat anyaman yang halus dan indah. Kerajinan ini merupakan kerajinan merekatkan atau menyulam benang emas pada sebuah bidang kain yang telah diberi motif. Contohnya sebagai berikut. Lalu, di setiap daerah ini memiliki motif khas kerajinan tangan. Berikut adalah beberapa contoh motif khas kerajinan tangan dari beberapa daerah. Yang pertama, ada motif dari Kalimantan. Yang kedua, ada motif dari Jawa Tengah. Yang ketiga ada motif dari Sumatera, dan yang keempat ada motif dari Papua, dan masih banyak motif-motif yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Lalu ada kerajinan tangan wayang. Wayang adalah karya seni yang memiliki bentuk menyerupai manusia. Wayang ini biasanya digunakan sebagai media seni pertunjukan. Wayang pada umumnya dibuat menggunakan bahan khusus, misalnya dari kulit dan kayu yang diukir. Yang pertama ada wayang golek. Wayang golek ini merupakan wayang 3 dimensi yang dibuat dari kayu. Wayang golek ini berasal dari Jawa Barat. Contoh wayang golek itu sebagai berikut.
Dan yang kedua ada wayang kulit, contohnya seperti ini. Wayang kulit ini merupakan karya seni tradisional Indonesia yang berkembang di beberapa daerah terutama di Pulau Jawa. Wayang kulit ini dibuat dari bahan kulit kerbau yang sudah diproses menjadi kulit lembaran. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian semua bisa menyimak dengan baik dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.